eh, misalkan sehari dibaperin, terus kamu masih kebayang lagi ya kan, terus nanti dibaperin lagi, kebayang lagi gitu kan, langsung aja disekak, nikahin aku gitu. Coba nanti dia gimana itu, biar dia nggak ngebaperin kamu. Nggak bagus juga kalau baper lama-lama Iya, gitu. nanti arahnya bisa ke ini ya, apa, zina ya. Iya, Zina, gitu. kita Iya, ngebayangin, zina mata kita ya kan? kita Zina rasa yang belum halal ya kan. Karena sesuatu hal yang ketika nanti kita belum halal tapi kita rasa kita udah makin jauh itu malah makin gak baik buat kitanya sendiri gitu. Jadi aku nggak mau ngerasain yang gak enak itu gitu. Jadi aku selalu gini, kalau misalkan ada rasa gimana ya, misalkan ada sedikit rasa apa suka atau apa gitu, aku udah langsung tak bentengin, oh belum halal nih. Tapi menurut Afifah ketika kita bertahan itu sakitnya lebih lama, ketika kita melepaskan itu sakit tapi cuma sebentar gitu. Karena kan gimana ya, kita tuh emang harus melepaskan sesuatu yang semestinya nggak ada dalam genggaman kan Mbak gitu, karena yang bukan hak kita nggak bakal pernah jadi milik kita gitu, sekuat apapun kita menggenggamnya gitu. Tipsnya buat teman-teman di luar sana gitu yang mungkin nyesek gitu karena nggak berjodoh sama seseorang yang diharapkan gitu, karena sudah terlanjur berharap berlebihan, dia berpikiran seolah-olah dunia tuh runtuh tanpa orang itu gitu ya kan. Itu kan bucin banget ya. Nah itu kan terlalu dalam melibatkan hati, tapi dia nggak bawa serta logikanya di dalamnya gitu. Sebenarnya move on itu gampang, tergantung diri kita sebenarnya, kita mau nggak gitu kan move on gitu kan. Karena terkadang orang berarti niat ya. Jadi terkadang orang itu yang nggak bisa move on itu karena memang dianya belum mau. Jadi mulutnya bilang oke, aku move on, tapi nggak sejalan dengan hati sama pikirannya ya. Ya benar. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita pengen move on tapi hati sama pikirannya masih mikirin dia gitu kan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kayak dia bilang aku mau daki tapi dia perginya ke pantai gitu. Nggak pernah terwujud gitu ya. Ya benar banget, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen move on, ya benar niatkan dulu ya kan. Kemarin ketika kita terlalu suka sama lelaki itu udah salah kan. Jadi kita harus banyak-banyak bertobat gitu, mengenyampingkan kedekatan kita sama Allah ya, gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bertobat gitu, minta tobat sama Allah, istighfar udah gitu aja. Jangan stalking lagi. Jangan stalking. Terus kalau misalnya kemarin itu sempat chattingan gitu, hapus chattingannya. Kalau perlu hapus nomornya, ya kan? Terus nggak perlu lagi memikirkan dia. Jadi kita cari aktivitas lain agar bisa sedikit untuk melupakan dia. Tips move on yang pertama niat dulu, dari hati dan pikiran, bukan hanya di mulut. Benar. Yang kedua bertaubat sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, banyakin istighfar. Mungkin itu bagian dari Allah supaya kita kembali lagi ke Allah. Iya benar. Ketiga tadi jangan stalking atau kepoin dia lagi gitu, apapun yang berhubungan dengan dia ya. Benar. Baik kabarnya, aktivitasnya, kegiatannya, hidupnya gitu. Bahkan kalau bisa pun kalau memang perlu untuk hapus nomor, hapus chat hapus aja, bukan berarti memutuskan silaturahmi kita sama dia ya, tapi ya itu untuk menenangkan supaya untuk mendamaikan diri sendiri lah gitu, berdamai dengan diri sendiri. Nah, terus yang keempat tadi melakukan kegiatan yang bermanfaat ya Mbak ya, menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi nanti misalnya kita tuh waktu kita untuk kegiatan-kegiatan positif itu ketika kita tiba-tiba mau mikirin dia udah nggak punya waktu duluan, udah nggak punya waktu duluan gitu. Itu yang keempat. Terus apalagi ya? Udah ya itu ya. Udah itu aja. Gitu. Itu aja. Tapi itu benar-benar serius loh. Nanti takutnya ketika kita mau ngejalan itu tapi kita malas-malesan ya kita akan tersiksa lagi gitu kan, akan susah move on-nya gitu. Terus kalau ya sebenarnya bertaubat sama Afifah mau nambahin satu lagi tapi itu berkaitan juga sama bertaubat. Jadi menurut Afifah kita juga perlu cari teman-teman yang taat, yang soleh.
Karena menurut Afifah nih nggak bisa dipungkiri bahwa pola pikir dan sikap kita itu terbentuk dari pergaulan kita gitu, benar. dari teman-teman kita gitu. Jadi ketika kita berteman sama orang-orang yang taat nih, kayak Afifah berteman sama Mbak Puri gitu. Masya Allah. Afifah Saya berteman dengan Afifah nih berarti. Afifah lagi galau gitu kan. Terus ketika Afifah punya teman yang tepat gitu untuk memberikan solusi gitu, kalau namanya teman yang taat pasti dia bakal ngasih nasihat yang baik-baik gitu, dalam kebaikan gitu. Akan membawa kita dalam jalan ketaatan juga gitu. Jadi itu penting banget sih ketika kita memang lagi, kan iman itu naik turun ya, ketika kita lagi drop, iman kita lagi drop ya, kita nggak bisa sendirian gitu untuk mengembalikan iman kita supaya kembali stabil. Itu kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kita percaya setiap orang punya prosesnya masing-masing, dan itu pasti yang Allah atur terbaik gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan apapun status kita saat ini ya. Iya benar. Yang salah itu kalau kita nggak menyandarkan semuanya, nggak melandaskan semuanya untuk Allah. Gitu. Pokoknya gitu fighting. Jadi untuk apa hidup hanya untuk menghabiskan waktu untuk move on gitu ya. Benar-benar. Kenapa harus banyak menghabiskan hal-hal waktu? lain yang harus dikerjakan. Karena waktu kita itu lebih sedikit dari hal yang harus kita lakukan ya Mbak ya. Karena kita nggak tahu usia kita. Jangan sebelum bertemu dengan jodoh kita bertemu dengan ajal ya. Kita terkadang terlalu fokus memikirkan jodoh, tapi kita lupa bahwa ada yang lebih dekat dari jodoh. Iya, Perhatian gitu. Jadi kadang memang benar orang itu lebih mementingkan apa, kalau kata Ustaz Lukman tuh gini, apa tuh Bib? Banyak orang memikirkan bagaimana hidup enak tapi lupa memikirkan bagaimana mati enak. Itu benar-benar itu benar-benar langsung nusuk loh di hati. Itu benar itu sampai belakang ya, sampai belakang nancep di hati gitu. Itu langsung nancep itu benar. Jadi kita ngapain sih mikirin dunia gitu kan? Ya udah kita mikirin akhirat aja, nanti Allah itu kasih dunia dan seisinya. Iya, betul. Benar itu. Bukan berarti kita nggak peduli dengan pernikahan ya. Ya benar, kita peduli banget. Cuman kita tetap tujuannya tetap sama Allah dan ridho Allah aja. Dengan apapun kondisinya gitu ya. Yep. Kalau Allah memang menganggap kita lebih baik sendiri dulu ya, mungkin memang masih banyak hal yang harus diperbaiki sebelum mungkin kita masih banyak dosa. Jadi kita masih banyak dosa dan Allah itu minta kamu itu harus banyak-banyak bertaubat mungkin gitu kan. Kan kita nggak tahu, memperbaiki diri lah ya. Gitu. Mbak Puri ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja. Oke, terima kasih Mbak Puri atas sharing-sharingnya. Maaf kalau banyak salah, ada kata-kata yang kurang baik, yang baik diambil sebagai pelajaran. Iya, yang jelek buang aja. Dan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita cuma hamba yang penuh dosa yang bukan ingin sok-sokan lebih baik, tapi pengen saling mengingatkan dalam kebaikan. Iya, jadi kita hanya sharing aja, bukan berarti kita itu pintar atau sok-sokan kita udah ini. Kita hanya kita sharing ini tuh untuk menasihati diri sendiri gitu, mengingatkan diri sendiri. Benar. Barangkali dari mengingatkan diri sendiri, kita tidak sadar kita juga mengingatkan orang lain gitu. Membantu mengingatkan orang lain. Itu kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.